Bagaimana menjalani hidup yang menyenangkan? Prioritaskan tujuan hidup Anda. Jalani hidup bersama orang lain. Menikmati hidup. Nikmatilah hidup Anda. Kehidupan yang bahagia ditentukan oleh hal-hal yang penting bagi Anda. Untuk menjalani kehidupan yang bahagia, pertama-tama tentukan nilai, keyakinan, prioritas, dan tujuan hidup Anda. Bekerjalah untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Jadilah anggota keluarga yang baik dan teman yang baik. Melayani masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan jujur pada diri sendiri. Bagian 1. Memprioritaskan tujuan hidup Anda. 1. Tulis siapa atau apa yang menurut Anda penting. Saat Anda membayangkan kehidupan impian Anda, pikirkan aspek-aspek tertentu dari kehidupan sehari-hari Anda yang perlu Anda prioritaskan. Tuliskan semua yang tampaknya penting bagi Anda, keluarga, teman, hobi, sifat, atau karier Anda. Bayangkan seperti apa hidup Anda jika hal-hal ini tidak ada. Misalnya, jika Anda suka bermain bola basket, tentukan apakah aktivitas ini adalah salah satu hal yang paling Anda sukai. Jika jawabannya tidak, pekerjaan itu mungkin hanya sekedar hobi. 2. Tentukan nilai keyakinan Anda. Setiap orang memiliki panduan moral untuk hidup. Tentukan nilai keyakinan yang ingin Anda refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Bertanya pada diri sendiri, apakah Anda benar-benar menghargai kejujuran? Apakah Anda ingin menjadi orang yang peduli dan perhatian? Apakah Anda ingin memperjuangkan keadilan sosial? Anda dapat memutuskan tindakan apa yang akan diambil setelah menentukan nilai keyakinan. Ingatlah bahwa beberapa profesi tidak cocok untuk orang yang menghargai kejujuran, misalnya, agen dinas rahasia tidak diizinkan untuk mengatakan apa yang mereka lakukan. Sebaliknya, jika ingin memperjuangkan keadilan sosial, cobalah mencari pekerjaan di bidang sosial. 3. Temukan panggilan hidup Anda. Setiap orang memiliki bakat dan kelebihan masing-masing. Coba pikirkan bakat unik yang Anda miliki dalam kehidupan sehari-hari. Menemukan panggilan hidup Anda tidak berarti mengikuti jalan orang lain. Alih-alih, kenali kegiatan yang Anda kuasai dan pikirkan tentang bagaimana Anda dapat menggunakan bakat tersebut untuk mencari nafkah dan bahkan membantu orang lain. Misalnya, jika Anda berbakat sebagai guru dan musisi, misi hidup Anda mungkin adalah mengajari anak-anak bermain piano. Jika Anda pendengar yang baik dan senang membantu orang lain, Anda mungkin orang yang tepat untuk menjadi psikolog. Jika berita penemuan tulang dinosaurus terdengar menarik bagi Anda, mungkin panggilan Anda adalah belajar paleontologi untuk menyampaikan informasi tentang dinosaurus dan perubahan lingkungan kepada generasi baru. 4. Tentukan tujuan hidup Anda. Hidup kita lebih berguna ketika memiliki makna. Namun, ingatlah bahwa makna hidup bisa berubah dalam keadaan tertentu. Terkadang Anda harus menyesuaikan tujuan Anda dengan perubahan yang terjadi. Namun, hidup lebih mudah untuk dijalani ketika Anda memiliki rencana dan tujuan hidup. Misalnya, jika Anda ingin menjadi dokter, Anda harus menetapkan tujuan jangka pendek, seperti lulus dari sekolah menengah, pergi ke sekolah kedokteran, memperoleh gelar kedokteran dan mulai bekerja sebagai dokter. Masing-masing tujuan tersebut memiliki beberapa tujuan yang harus Anda selesaikan. Jika Anda menginginkan anak, pikirkan dulu apa yang harus Anda lakukan, memiliki keturunan dengan mencari pasangan hidup atau mengadopsi anak. Mungkin ada cara lain untuk mencapai tujuan ini. 5. Tetapkan prioritas. Setelah Anda mengidentifikasi orang-orang yang Anda hargai, nilai-nilai Anda, keyakinan Anda, dan tujuan hidup Anda, tetapkan prioritas Anda. Prioritas dapat bervariasi tergantung pada keadaan hidup. Misalnya, ketika Anda pergi ke sekolah, Anda menghargai belajar. Setelah itu, fokuslah pada hubungan dan anak-anak. Untuk menjalani kehidupan yang lebih tenang, cobalah untuk memprioritaskan hal-hal. Bagian 2. Hidup bersama orang lain. 1. Bangun hubungan dekat dengan orang yang dicintai. Bekerja untuk membangun keintiman dengan orang yang Anda cintai. Dengarkan keluhan mereka.
beri mereka bantuan yang mereka butuhkan. Jika Anda melakukan sesuatu yang salah, minta maaf dan berusahalah untuk berbuat baik. Bersikaplah baik kepada orang lain, misalnya membawa mereka atau mengirimi mereka kartu ulang tahun. Lakukan juga hal berikut, membangun rasa saling percaya. Berperilaku sedemikian rupa sehingga anggota keluarga dan teman berbagi cerita jujur dengan Anda. Tetap percaya diri ketika pacar Anda meminta Anda untuk menyimpan rahasia. Tunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Ketika seseorang melakukan kesalahan tetapi menunjukkan penyesalan yang tulus, cobalah untuk memaafkannya. Jangan tunjukkan kesalahannya saat Anda sedang marah. 2. Berkomunikasi dengan baik. Biasakan berbicara jujur dengan orang lain. Dengarkan baik-baik orang lain. Jika Anda memiliki kesalahpahaman, undang diskusi. Jangan saling meremehkan, bicarakan masalah dengan tenang. Cobalah untuk mendapatkan sudut pandang orang lain. Dalam sebuah argumen, ada baiknya mengulangi apa yang dikatakan orang lain sehingga Anda mengerti apa yang mereka katakan. Misalnya, ku dengar kau kesal karena aku selalu pulang terlambat. Ajukan pertanyaan alih-alih membuat asumsi. Jika Anda mengalami masalah dalam hubungan Anda, bersikaplah terbuka dan jujur. 3. Jadilah tetangga yang baik. Kemampuan bersosialisasi merupakan bagian penting dari kehidupan yang nyaman. Membantu saat tetangga membutuhkan bantuan, misalnya dengan merawat kucing atau menyirami rumput di taman saat sedang liburan. Perhatikan tetangga agar perilaku ini tidak mengganggu orang lain. 4. Melayani masyarakat. Mendukung komunitas tertentu adalah salah satu cara untuk hidup bahagia, seperti menjadi sukarelawan di panti asuhan atau mengumpulkan pakaian untuk pengungsi. Lihat apakah Anda dapat membantu organisasi pemerintah atau kelompok agama. Selain itu, Anda bisa mulai mengumpulkan dana untuk membantu masyarakat dunia. Bagian 3. Menikmati hidup. 1. Bepergian. Temukan hal-hal baru di sekitar Anda dengan menjelajahi lingkungan Anda atau berjalan-jalan di sekitar kota. Lakukan perjalanan lebih lama jika keuangan memungkinkan, tetapi Anda tidak perlu berkeliling dunia. Anda dapat meningkatkan kesadaran dan empati Anda dengan bepergian ke tempat-tempat baru. 2. Jadikan itu hobi Anda. Anda tidak hanya harus mengikuti panggilan dan tujuan hidup Anda, tetapi juga bersenang-senang. Temukan hobi yang paling Anda sukai dan praktikan secara teratur. Misalnya, bergabunglah dengan kelompok merajut atau memanjat. Hobi memungkinkan Anda untuk bertemu lebih banyak orang dan menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Baca artikel WikiHow tentang menemukan hobi. 3. Makan makanan sehat. Makan buah-buahan, sayuran segar, pasta, dan roti gandum. Pilih dari menu unggas dan ikan kecuali Anda seorang vegetarian. Legum, kacang-kacangan dan telur merupakan sumber makanan yang baik. Batasi asupan natrium, karbohidrat, dan lemak jenuh. Minum 9 gelas cairan sehari, untuk wanita, dan 13 gelas sehari, untuk pria. 4. Berolahraga secara teratur. Biasakan melakukan olahraga intensitas sedang selama 2,5 jam per minggu atau olahraga aerobik intensitas tinggi selama 1,25 jam per minggu. Lakukan latihan berat 2 kali seminggu untuk memperkuat otot Anda. Olahraga teratur bermanfaat bagi jantung, otot, dan tulang Anda, memungkinkan Anda hidup lebih lama dan lebih sehat. Berjalan, berlatih yoga, menari, atau berenang adalah latihan intensitas sedang. Latihan lari atau sepeda statis merupakan olahraga intensitas tinggi. 5. Kembangkan kehidupan spiritual Anda. Selain aspek religius, temukan sesuatu yang memberi makna pada hidup Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa dan untuk apa kamu ada di dunia ini? Apa yang membuat jiwamu menjadi hidup? Latihan spiritual dapat memberi Anda kemampuan untuk menghadapi kesulitan hidup dan memaafkan orang lain. Doa dan meditasi menenangkan Anda dan memfokuskan pikiran Anda. Bergabung dengan komunitas spiritual atau religius adalah salah satu cara untuk mendapatkan dukungan saat Anda membutuhkannya. Bagian 4. Bersyukurlah atas hidupmu. 1. Ucapkan terima kasih.
Setiap pagi saat bangun tidur, ucapkan 3 hal yang Anda syukuri, seperti pekerjaan yang menyenangkan, pasangan yang mendukung, kesehatan yang baik. Meluangkan waktu untuk memikirkan hal-hal yang Anda syukuri akan membawa manfaat besar bagi hidup Anda. Baca artikel WikiHow ini tentang cara berterima kasih kepada orang lain. Biasakan bersyukur sebelum tidur dengan menulis di jurnal Anda 3 hal positif yang Anda alami sepanjang hari. Pikirkan tentang mengapa dan tindakan apa yang Anda ambil untuk membuat peristiwa ini menjadi mungkin. 2. Pikirkan masalah sebagai hal yang relatif. Salah satu cara agar hidup nyaman adalah dengan berusaha mengatasi masalah agar kita tidak terjebak dalam masalah. Namun, pikirkan tentang hal-hal baik yang telah terjadi pada Anda. Mungkin Anda melihat seseorang meminta nenek untuk menyeberang jalan. Mungkin anak sekolah mengumpulkan makanan untuk tunawisma. Anda sehat, Anda punya cukup uang, Anda memiliki orang yang Anda cintai di sisi Anda. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda miliki, Anda dapat memiliki kehidupan yang nyaman jika Anda memandang masalah Anda sebagai hal yang relatif. 3. Lakukan aktivitas di luar rumah. Salah satu cara bersyukur dan menikmati hidup adalah dengan aktif di alam, seperti bersepeda atau hiking atau lari. Dengarkan suara berbagai binatang dan serangga. Mencium aroma tumbuhan atau tanah yang terkena air hujan. Dunia ini penuh dengan keajaiban ketika Anda punya waktu untuk menikmatinya. Luangkan waktu Anda untuk berjalan sambil merenung dan mengamati sensasinya tanpa berfokus pada tekniknya. Sebaliknya, perhatikan bangunan atau pepohonan di sekitar Anda. Amati bau roti atau rumput yang baru dipotong. Dengarkan suara orang atau angin di pepohonan. 4. Berhenti melakukan aktivitas yang menyenangkan untuk sementara waktu. Terkadang kita harus menghindari hal-hal yang menyenangkan untuk menghargainya, mungkin selama seminggu atau sebulan. Ketika kita mulai melakukannya lagi, kita menyadari betapa beruntungnya kita bisa mengalami hal-hal tersebut. Misalnya, jika Anda sudah minum jus strawberry dan apel setiap hari selama sebulan terakhir, hentikan kebiasaan tersebut selama seminggu. Anda akan menghargai minuman itu dan menjadi lebih bahagia saat Anda meminumnya lagi.